Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan tema iman kepada qada dan qadar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat, terutama untuk menambah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Poin-poin yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini adalah 1. Pengertian qada dan qadar. 2. Beriman kepada qada dan qadar. 3. Hubungan antara qada dan qadar. Keempat, macam-macam takdir. Yang kelima, dalil nakli qada dan qadar. Keenam, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anak, kita awali dengan subpokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian qada dan qadar. Kita awali dulu dengan membahas pengertian qada. Qada menurut bahasa artinya adalah hukum, ketentuan, atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah atas makhluknya tentang suatu perkara atau tentang segala hal yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum terjadinya segala sesuatu. Kita beri contoh qada. Misalnya, ketetapan tentang hidup dan mati seseorang. Nah, semua itu sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pengertian tentang qadar. Qadar menurut bahasa artinya ukuran, peraturan atau kepastian. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya dan telah diterima serta berlaku bagi makhluknya. Misalnya, segala sesuatu yang telah kita jalani dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari ini, semua itu merupakan qadar Allah Subhanahu wa taala. Subpokok bahasan berikutnya yaitu beriman kepada qada dan qadar. Sudah kita ketahui bersama bahwa iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam dan harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Lalu apa makna beriman kepada qada dan qadar itu? Beriman kepada qada dan qadar artinya meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh manusia sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Nah, sikap yang seperti ini atau sikap percaya kepada qada dan qadar ini akan memperkuat akidah keimanan seseorang dan dapat menumbuhkan sikap menerima dan tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga akan membuat seseorang bisa menerima semua kejadian yang menimpanya, baik itu kejadian yang membahagiakan atau kejadian yang tidak membahagiakan atau membuat kita sedikit susah, itu dengan ikhlas. Karena sesuatu yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, yang buruk menurut manusia bisa jadi itu adalah baik bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qadar Allah atau takdir Allah adalah sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, takdir tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika takdir Allah sesuai dengan keinginan kita, maka hendaklah kita bersyukur. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita harus bersabar dan ikhlas menerimanya. Dan kita harus yakin bahwa di balik kegagalan yang kita rasakan, ada hikmah yang belum kita ketahui dan kita sadari. Dan Allah mengetahui segala atas segala sesuatu yang diperbuatnya. Pokok bahasan berikutnya yaitu tentang hubungan antara qada dan qadar. Antara qada dan qadar itu ada hubungannya yang sangat erat sekali. Jika qada adalah rencana atau ketetapan Allah sejak zaman azali,
Sedangkan qadar adalah kenyataan atau perwujudan dari rencana dan ketetapan Allah itu. Jadi hubungan antara qada dan qadar itu diibaratkan seperti hubungan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Jadi qada itu rencananya Allah, sedangkan qadar itu pelaksanaan dari rencana Allah. Anak-anak supaya bahasan berikutnya yaitu tentang macam-macam takdir. Tadi sudah sedikit kita singgung bahwa qadar Allah atau qadarullah biasa disebut juga dengan takdir. Nah, takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom atau takdir mutlak, yaitu takdir yang tidak bisa diubah lagi oleh manusia meskipun manusia itu berikhtiar dan bertawakal. Misalnya apa? Misalnya kapan dia dilahirkan, kemudian kapan dia meninggal, dari ayah dan ibu siapa dia dilahirkan, itu dia tidak bisa memilih. Bahkan jenis kelamin pun dia tidak bisa memilih apakah dia nanti pengennya lahir dalam keadaan atau jenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu tidak bisa memilih. Meskipun saat ini sudah ada transgender, pada hakikatnya meskipun dia sudah berganti menjadi perempuan, tapi pada hakikatnya dia tetap laki-laki. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa menstruasi, tidak bisa hamil, karena memang tidak ada rahim di dalamnya. Jadi jenis kelamin itu merupakan takdir mubrom, karena memang tidak bisa diubah pada hakikatnya, begitu ya. Jadi pada hakikatnya meskipun dia sudah melaksanakan atau sudah melakukan transgender, pada hakikatnya dia tetap laki-laki atau tetap perempuan. Takdir berikutnya adalah takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah takdir yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar atau usaha. Tentu saja jika Allah mengizinkan. Contohnya apa? Yang pertama adalah tentang kepandaian. Kepandaian itu adalah sesuatu yang masih bisa diupayakan atau diusahakan. Dengan apa? Dengan cara belajar yang sungguh-sungguh atau belajar yang rajin. Insya Allah dengan kesungguhan dan dengan ketekunan, kepandaian itu dapat diraih. Bahkan IQ seseorang itu masih bisa diupayakan. Jadi tidak selamanya IQ itu rendah, tapi bisa diupayakan dengan sering mengasahnya. Yang kedua, contohnya adalah rizki. Rizki ini masih ada sela-sela bagi manusia untuk berikhtiar atau berusaha. Namun jika ada seseorang yang sudah berusaha sedemikian rupa, tapi ternyata hasilnya tetap segitu-segitu saja, itu berarti bahwa Allah itu memang mengetahui bahwa dia belum membutuhkannya. Nanti suatu saat Allah akan memberikan di waktu lain, di saat memang dia betul-betul membutuhkannya. Kemudian contoh yang lain adalah tentang perjodohan. Nah, perjodohan ini juga ada sisi-sisi bagi manusia untuk berikhtiar atau berusaha memilih. Jika ada calon misalnya si A, si B, atau si C, maka di situ ada sisi-sisi bagi manusia untuk memilihnya. Tentu saja ana urid, anta turid, wallahu ya'lamu ma yurid. Jadi ada seseorang suka, kemudian dia suka, tentu saja Allah yang akan menentukan siapa jodohnya, seperti itu. Tetapi kita juga bisa mengupayakan dari sisi akhlak begitu, dari sisi akhlaknya pasangan kita. Misalnya kita ingin jodoh kita itu atau pasangan kita nanti dari seorang yang solih dan solihah, maka kita harus memantaskan diri atau menyiapkan diri menjadi seseorang yang solih dan solihah terlebih dahulu. Karena memang jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Anak-anak, untuk sementara pertemuan kita hari ini kita cukupi sekian. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.